Hadirnya Miss Hilgers dan Eliana Randers belum puaskan Sintayong. PSSI akui 3 nama pemain keturunan sedang jalin komunikasi. Bek Arab Saudi sebut bukan kami buruk tapi Indonesia lebih maju. Bisikan paman buat Miss Hilgers mantap bela timnas Indonesia. Miss Hilgers akan lawan Manchester United di Liga Europe. Halo Indonesia! Kita Garuda menjala bangku. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan mengakui timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di Asia. Sintayong juga menyebut bahwa skuad Garuda akan terus menghadirkan kejutan. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya di tim. Kami punya tujuan yang jelas di turnamen kali ini, sehingga saya tetap memotivasi para pemain kami dan tim untuk bisa meraih tujuan kami. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti dahulu. Kita adalah kuda hitam baru di level Asia, sehingga kami akan memperlihatkan banyak kejutan di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, kata Sintayong. Sementara itu, 1 poin dari Arab Saudi mengantarkan timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat grup C. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin sama. Sedangkan peringkat ketiga dihuni oleh Arab Saudi dengan 1 poin. Hadirnya Miss Hilgers dan juga Eliana Randers sepertinya belum bisa memuaskan Sintayong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat mengungkapkan bahwa ia butuh pemain naturalisasi di posisi striker. Sebagai informasi, Miss Hilgers adalah seorang bek tengah, sedangkan Eliana Randers merupakan pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan. Memang posisi striker ini yang sedang kami butuhkan, jadi mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut, kata Sintayong. Sementara itu, timnas Indonesia butuh amunisi tambahan untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini, skuad Garuda harus berjuang di grup C. Lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. PSSI membocorkan telah menjalin kontak dengan beberapa pemain keturunan lagi, di antaranya adalah Ole Romeni, Kevin Dix, dan juga Mauro Zylstra. Setelah Miss Hilgers dan juga Eliana Randers, PSSI membocorkan masih ada lagi pemain yang akan diproses. Miss Hilgers dan juga Eliana akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dan kini PSSI melalui salah satu exco-nya Arya Sinulinga membocorkan masih ada pemain lagi yang sedang dikontak. Ada Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan juga Kevin Dix. Eliana Randers bersama Miss Hilgers saat ini tengah melakoni proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, Eliana memiliki kakak Tiani Randers yang saat ini memperkuat AC Milan dan juga lebih memilih bela timnas Belanda. Eliana dan juga Tiani mewarisi skill bermain sepak bola dari sang ayah, yakni Martin Randers yang merupakan mantan striker FC Zwolle. Awal karir pemain yang berposisi sebagai winger itu dimulai saat ia menimba ilmu di Akademi FC20 pada tahun 2015, dan Eliana sempat membela CSV 28, dan setelah itu ia menjadi andalan mantan klub ayahnya PSV Zwolle. Keinginan Eliana untuk menjadi warga negara Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ia pendam. Pada wawancara dengan salah satu media Belanda, Eliana mengungkapkan soal kebanggaan memiliki darah Maluku. Dan diungkapkan Eliana bahwa ia tahu timnas Indonesia belum pernah lolos ke Piala Dunia. Ia pun mengaku akan senang jika kemudian bisa mewujudkan hal itu dengan membela timnas Indonesia. Itu mungkin bagus ya, saya pikir kakek kami juga akan menyukainya. Saya kira dia pasti ingin ikut ke Indonesia, ucap Eliana sumber Mason.com. Kami merasa seperti orang Maluku. Ayah kami mengajarkan kami untuk bangga jadi orang Maluku, ucap pemain AC Milan itu. Ya, itu benar sekali, tambah Eliana sambil tertawa. Dan tentu saja makanan Indonesia juga yang paling enak, sambungnya. Miss Hilgers dalam beberapa tahun ke belakang memang digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. Proses untuk Hilgers akhirnya bersedia untuk bela tim merah putih dan saat ini telah berada di Indonesia cukup pelik. Mundur jauh ke belakang tepatnya 4 tahun yang lalu, Miss Hilgers sebenarnya sudah memberikan kode keras soal ketertarikan untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia.
Saat wawancara dengan salah satu media Belanda, Hilgers menegaskan bahwa dia diberitahu, yakni oleh pamannya yang ada di Indonesia, bahwa antusiasme supporter menyebut dirinya jika membela tim Merah Putih. Bahkan sudah 4 tahun lalu, Miss Hilgers mengaku sudah belajar bahasa Indonesia. Dan saat itu, Hilgers mengaku berkeinginan untuk bisa membela timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U20, meski kemudian hal itu batal. Saya memiliki kesempatan untuk ikut di turnamen itu, untuk Indonesia. Saya seharusnya ikut pemusatan latihan dan bahkan sudah belajar bahasa, tapi itu batal karena ada pandemi corona, ucap Hilgers. Ya, ditegaskan oleh Hilgers bahwa dia memang memiliki 2 paspor, Indonesia dan juga Belanda. Hilgers juga menceritakan bahwa masih banyak paman dan juga bibinya yang tinggal di Indonesia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Miss Hilgers bakal menjadi sosok yang fenomenal karena memiliki nilai pasar yang jauh lebih besar ketimbang 3 negara raksasa di Asia Tenggara. Bahkan, dengan nilai pasar yang mencapai 7 juta euro atau setara dengan 121,67 miliar rupiah, Miss Hilgers juga bakal melampaui harga pasar beberapa negara pesaing timnas Indonesia di kawasan ASEAN. Ya, coba kita bandingkan harga pasar tim negara pesaing timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara dengan nilai milik Miss Hilgers. Timnas Malaysia misalnya memiliki market value sebesar 6,38 juta euro. Dan angka itu jika dikonversi ke rupiah setara dengan 110,81 miliar rupiah. Padahal skuad Harimau Malaya terdiri dari 25 pemain. Dan 2 pemain diantaranya berstatus abroad alias berkarir di luar negeri. Harga pasar Miss Hilgers juga lebih mahal jika dibandingkan market value timnas Thailand yang dibanderol dengan nilai 6,43 juta euro atau setara dengan 111,68 miliar rupiah. Padahal ada 5 pemain Thailand yang abroad. Adapun negara yang punya nilai pasar lebih mahal yakni Vietnam juga tidak bisa menyaingi nilai Miss Hilgers. Padahal market value The Golden Star mencapai 6,83 juta euro atau setara 118,63 miliar rupiah. Calon bek timnas Indonesia Miss Hilgers akan melawan Manchester United dalam pertandingan Liga Europe atau Euroleague pada tanggal 26 September 2024. Miss Hilgers merupakan pemain inti dari FC Twente, sehingga kemungkinan besar dirinya akan tampil starter melawan tim asuhan Erik ten Hag tersebut. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi Miss Hilgers. Ia berkesempatan untuk melawan pemain-pemain Premier League. Tak hanya Manchester United, banyak tim-tim ternama Eropa yang akan dihadapi oleh Miss Hilgers dan juga kolega di Liga Europe 2024-25. Ada Porto, Galatasaray, AS Roma, Tottenham Hotspur, hingga Lazio. Ini dikarenakan format baru Liga Europe yang semula dibagi menjadi 8 grup, menjadi format tabel Liga Tunggal yang melibatkan 36 klub. Sementara itu, Miss Hilgers dipastikan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan ia telah hadir di tanah air. FC Twente mendapatkan banyak pujian dari netizen Indonesia setelah ikut larut dalam antusiasme menyambut keputusan Miss Hilgers membela timnas Indonesia. 3 unggahan terakhir yang dibuat oleh FC Twente semuanya tentang Miss Hilgers. Ada unggahan tentang kepastian Miss Hilgers membela Indonesia, wawancara Miss Hilgers, dan juga unggahan tentang foto-foto Hilgers selama ini. Antusiasme Twente terkait keputusan Hilgers ini kemudian mengundang banjir pujian dari netizen Indonesia. Ya, netizen tanah air ramai-ramai memberikan respon yang positif. Terima kasih FC Twente, ucap seorang netizen. Keren FC Twente, kata netizen lainnya. Kejutan bulan September, sungguh bahagianya kami, tutur netizen berikutnya. Sementara itu ada pula yang membandingkan FC Twente dengan FC Dallas. FC Dallas selama ini juga sering mengunggah konten tentang Martin Paes. FC Dallas sekarang ada saingan, ucap seorang netizen. FC Twente lama-lama kayak FC Dallas, kata netizen berikutnya. Bek timnas Arab Saudi Sultan Al-Ghanam membantah timnya bermain buruk saat ditahan timnas Indonesia. Al-Ghanam membantah Arab Saudi bermain buruk melawan timnas Indonesia. Rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr tersebut menyatakan hasil imbang terjadi karena timnas Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan. Kami bermain bagus di pertandingan melawan Indonesia, tetapi kami menghadapi tim Indonesia yang sudah lebih maju. Dan kami akan menebusnya di pertandingan-pertandingan berikutnya, ujar Al-Ghanam sumber Kura. Al-Ghanam juga membantah timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini lebih banyak bertahan saat melawan timnas Indonesia. Tidak, kami tidak bertahan. Sebaliknya kami justru tampil menyerang.
tapi kami membuang sejumlah kesempatan. Tapi penampilan terbaik dari tim ini akan muncul, ujar bek 30 tahun itu. Ya, memang tekanan terhadap timnas Arab Saudi bermunculan sejak ditahan imbang oleh Indonesia. Bahkan beberapa pihak meminta Roberto Mancini segera dipecat dari timnas Arab Saudi. Terlebih setelah Mancini menyalahkan klub-klub Arab Saudi yang jarang memberikan menit bermain untuk pemain timnas. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.